Hai teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran mengenai pengolahan data menggunakan JASP bersama saya, Melly Presta. Di video ini, kita akan belajar tentang cara mempersiapkan data sebelum mulai melakukan analisis data dan juga berkenalan dengan JASP. Setelah mempelajari video ini, harapannya kamu jadi mampu memahami apa sih itu mempersiapkan data. Juga yang kedua, kamu bisa mengaplikasikan keterampilan mempersiapkan data sebelum memulai proses pengolahan atau analisis data. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke isi materi, ada baiknya kita kenalan dulu dengan data yang akan kita gunakan untuk berlatih olah data. Jadi singkatnya, data yang kita akan gunakan adalah data dari 100 siswa SMA di salah satu sekolah di Jakarta. Nah, data ini sudah disimpan ke dalam bentuk Excel. Data tersebut berisi banyak sekali variabel, seperti ada variabel terkait data demografi, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat. Juga ada variabel yang psikologis, seperti skor IQ, skor CQ atau creativity quotient, TC, itu adalah task commitment, lalu ada variabel proactive personality, dan terakhir ada career decision making self-efficacy. Yuk, sekarang kita coba masuk ke materi inti kita, yaitu mempersiapkan data. Jadi, apa sih itu persiapan data? Kenapa perlu? Bukannya kita bisa langsung olah data aja? Itu yang biasa diasumsikan oleh teman-teman ketika melihat satu data. Padahal jawabannya adalah no. Salah besar. Pada saat kita melakukan penelitian atau pengambilan data, seringkali kita membayangkan bahwa data yang kita peroleh itu sudah rapi, siap diolah gitu ya. Padahal, tidak jarang kita akan mendapatkan data yang justru berantakan. Gitu ya. Ada juga kadang yang bolong-bolong atau ada yang tidak terisi oleh partisipan. Dan juga banyak hal lain yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Ibaratnya kayak Lego yang berantakan ini. Kemudian ketika kita sudah ambil data kan kita masukkan ke Excel, mungkin datamu akan tampak seperti Lego yang sudah terpisah-pisah ini gitu ya. Nah, tapi ini masih berantakan. Ada yang harus dibalik-balik dulu gitu ya, ada yang harus disusun lebih rapi dan sebagainya. Jadi, ketika kita melakukan persiapan data, sebenarnya kita seperti saintis ini gitu ya, dari yang berantakan harus kita sortir dan atau kita mungkin harus ubah datanya sehingga jadi lebih rapih dan siap untuk diolah. Mengapa kita perlu mempersiapkan data? Ada banyak alasannya kenapa kita perlu persiapan data. Seringkali saya menemukan kejanggalan dalam hasil analisis data mahasiswa yang ternyata bersumber dari proses persiapan data yang tidak benar atau kurang beres. Alhasil, mahasiswa harus balik lagi atau mengulang proses persiapan data dan analisis data dari awal. Hal ini tentu makan waktu dan energi ya. Oleh karenanya, data yang sudah disiapkan dan sesuai dengan kebutuhan analisis akan sangat membantu dalam mengurangi kesalahan atau error dalam analisis data. Kalau sudah terjadi error, maka artinya hasil analisis bisa jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Fatal. Selain itu, persiapan data juga membuat proses pengolahan atau analisis data lebih mudah dan lancar. Sehingga apa yang kita lakukan itu jadi lebih efisien. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan data? Secara garis besar, ada kurang lebih 4 tahap di mana kita mempersiapkan data hingga data kita bisa dimasukkan ke JASP dan diolah. Pertama, kita perlu melakukan yang namanya need analysis.
Sebelum masuk ke data, kita pahami dulu gitu ya, apa sih yang kita perlukan, apa saja hasil yang mau kita dapatkan, atau seperti apa hasil yang ingin kita dapatkan atau kita perlukan. Gitu. Dari situ, kita bisa menentukan mungkinnya variabel apa yang perlu kita ambil. Ada variabel mungkin atau data yang tidak perlu dimasukkan, gitu ya. Atau apakah ada variabel yang perlu diubah dulu itemnya atau skornya, gitu ya. Dan sebagainya. Kedua, setelah tahu apa yang kita butuhkan, maka kita bisa mulai melakukan data cleansing atau bersih-bersih data. Kadang dalam sekumpulan data yang kita miliki, ada beberapa variabel atau data yang mungkin tidak kita butuhkan. Kadang bisa jadi ada data yang tidak terisi atau missing values, atau datanya tidak konsisten. Misal, di variabel jenis kelamin malah ada data tentang tanggal lahir partisipan. Atau contoh lainnya, data yang harusnya berentang dari 1 sampai 6 malah ada skor 8. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang mesti kita beresin dulu. Tuh ya. Kemudian kita juga bisa memilih variabel apa yang tidak dibutuhkan. Kemudian nanti kalau tidak dibutuhkan, maka kita hapus saja, contohnya ya. Kemudian kalau untuk missing values atau data yang bolong-bolong, itu bisa bervariasi. Missing values bisa kita isi dengan skor min item, atau bisa juga partisipan yang kosong ini kita eliminasi. Tergantung pertimbangan dari si peneliti. Sementara kalau data yang tidak konsisten, ya tentu dapat diperbaiki dengan membuat datanya konsisten dulu. Itu untuk data cleansing. Nah, yang ketiga adalah coding. Coding ini maksudnya adalah mengkodekan data-data yang kita miliki, gitu ya, supaya satu, lebih mudah kita pahami, dan yang kedua juga agar datanya sudah siap juga untuk kita analisis. Yang pertama contohnya, kadang kalau kita tarik data dari Excel, nama itemnya itu adalah kalimat pernyataan atau pertanyaan yang kita masukkan ke dalam MS Form atau G-Form. Nah, itu bisa kita ubah dulu, kita kodekan menjadi nama variabelnya, gitu ya. Kemudian, kalau ada mungkin item-item yang termasuk sebagai unfavorable item, itu bisa kita lakukan coding atau kita lakukan pengubahan data, transformasi data. Gitu ya. Kemudian mungkin ada variabel-variabel yang harus kita kategorisasi dulu datanya. Misalnya kamu mau menguji perbedaan antara dua kelompok. Maka kita harus kodekan dulu kode untuk partisipan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau semuanya ini sudah beres, maka terakhir teman-teman bisa langsung saja save file Excel yang ditarik dari MS Form ataupun G-Form atau lainnya ke dalam file dengan extension CSV atau delimited value atau separated value atau format-format file lainnya yang memang mendukung untuk dimasukkan ke JASP. Oke, kita mulai dengan tahap pertama mempersiapkan data, yaitu need analysis. Ketika kita melakukan penelitian atau analisis data, biasanya kita akan selalu sudah ada pertanyaan atau hipotesis yang ingin kita uji, ya kan? Nah, dari pertanyaan atau hipotesis itu kita bisa menentukan kira-kira kayak variabelnya yang dibutuhkan apa saja, dan juga bentuk variabelnya itu seperti apa. Sebagai contoh,
Misalnya saya pakai poin pertama ya. Misalnya kita lagi mau menguji apakah ada perbedaan tingkat kreativitas antara siswa IPA dan IPS. Atau yang kedua, apakah ada perbedaan tingkat career decision making self efficacy antara siswa kelas 11 dan kelas 12. Nah, kita pakai yang kedua aja deh. Sekarang kita pindah ke Excel ya. Ya, baik. Di sini teman-teman sudah bisa lihat contoh data yang tadi sudah sempat saya jelaskan di depan. Di sini ada data, misalkan ini adalah data yang pertama kali kalian tarik dari Microsoft Microsoft Form atau G-Form, di mana di sini sudah ada beberapa poin-poin yang ditarik dari sana gitu ya. Contohnya kelasnya, status itu apakah mereka mahasiswa reguler atau mahasiswa yang berbakat, usia, IQ, kreativitas, task komitmen, jenis kelamin, pendidikan ayah, pendidikan ibu, dan Pro 1 sampai Pro 7 itu adalah item-item dari variabel proaktif personality. Kemudian di sebelah kanannya lagi sampai habis, itu adalah CDMSE, sampai ujung ini juga masih CDMSE atau Career Decision Making Self Efficacy. Ini adalah item-itemnya yang memang cukup banyak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh cukup agak berantakan ya, di mana item proactive personality bentuknya seperti ini, agak setuju, tidak setuju, bla bla bla. Sementara di item CDMSE ada yang bentuknya angka atau nama itemnya sudah betul, sudah dikodekan, sementara yang lainnya masih dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Nah, kita nggak tahu ini nomor berapa, apakah dia itemnya favorable atau unfavorable, ya. Kemudian kita bisa cek juga apakah di sini ada yang kosong atau tidak. Kita perlu cek mana yang datanya mungkin ada yang kosong dan ada yang tidak. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang kosong. Cara ceknya bisa di sini atau nanti sebenarnya bisa juga di JRSP-nya gitu ya. Nah, tapi kalau kayak saya cek satu-satu seperti ini semuanya sudah ada. Sementara yang di nomor 5, contohnya ada yang blank. Nah, yang blank sini nih yang harus kita uh, di cleaning gitu ya. Entah kalian mau dihapus atau diganti yang kosong dengan skor rata dari item nomor 5 ini gitu. Nah, ini semua harus dicek mana apakah ada yang kosong atau tidak. Oke. Sebagai contoh tadi misalnya pertanyaan penelitian kita adalah apakah terdapat perbedaan skor career decision making self efficacy antara yang kelas 11 dan kelas 12. Ya, kalau kita lihat sekarang variabel kelas, ini kelasnya termasuk ada banyak. Ya, kalau kita cek satu-satu ini ada kelas 11 dan 12, tapi dari IPA IPS dengan kode kelasnya masing-masing. Nah, sementara kita tidak mau mempedulikan apakah dia IPA atau IPS, apakah dia nomor kelas 1 atau kode kelas 2, 3, 4, atau 5. Kita cukup perlu ada variabel kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini berarti kita harus membuat satu variabel baru supaya cukup ada kode kelas 11 dan kelas 12 stok, tidak IPA, IPS. Nah, sebagai contoh bagaimana? Contoh ya, ini saya kodekan IPA ya.
Atau saya tulis saja jenjang ya, jenjang kelasnya. Bisa dengan cara yang kalau teman-teman nggak susah, maka kita pakai text filter saja yang ada X, I contoh ya. Sebentar. Atau bisa seperti ini, kelas 11, kelas 12 kita hapus dulu. Oke, sehingga hanya muncul yang kelas 11. Nah, di sini kita bisa kodekan kelas 11. Gitu. Kemudian tinggal di copy. Ya, sementara untuk kelas sekarang kelas 12. Ini saya ambil saja yang blank, karena pasti yang blank itu adalah kelas 12. Tinggal copy sampai ke partisipan terakhir. Nah, dan di clear filter, oke, sekarang kita sudah punya yang kelas 11 dan yang kelas 12 saja. Nah, kalau sudah begini, berarti kita sudah punya variabel yang kita butuhkan, yaitu jenjang kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya untuk CDMSE, apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih untuk data variabel, biasanya yang harus kita lakukan adalah ya kita cek apakah ada yang kosong, kemudian kita kodekan yang ini menjadi, ini kodenya bisa apa saja, tapi tergantung supaya teman-teman yang gampang diingat yang mana. Kalau saya nama variabelnya, kemudian nomor itemnya sampai terakhir 21. Oke. Begitu kira-kira sebagai contohnya. Ini adalah sementara yang sudah saya rapihkan seperti ini. Contohnya adalah mungkin saya butuh membandingkan IPA IPS, maka di sini saya juga sudah membedakan antara yang IPA dan IPS. Kemudian di sini juga ada pendidikan ayah yang sudah saya kelompokkan menjadi lebih rapih lagi. Karena kalau aslinya, contoh misalnya ada D1, D3, dan SMA, S1, 2, dan 3. Ini terlalu banyak mungkin ya. Sementara kebutuhan saya adalah cukup seperti ini. Diploma, S1, S2, S3, dan SD sampai SMA, SMK saya gabung jadi satu. Nah, ini pengkelompokannya pastinya tergantung kebutuhannya teman-teman. Tapi pengelompokan ini atau pengkodean ini penting supaya kalian tidak salah melakukan analisis data. Nah, ini sudah dirapihkan. Kemudian yang tadi data proaktif, yang tadinya masih bentuknya agak setuju, tidak setuju, bla bla bla, diubah ke dalam bentuk angka. Ya, sekian untuk materi pembelajaran tentang mempersiapkan data. Untuk latihannya, teman-teman bisa akses di bagian assignment dari materi mempersiapkan data ini. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.